jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah masih membahas tentang tema nafkah pas-pasan, aku harus apa. Nah sekarang kita lanjutkan lagi tadi pertanyaan sebelum iklan sama guru kita Ustadz Maulana. Ustadz ini benar ada pertanyaan yang masuk nih. Ketika istri jangan itu udah pertanyaanmu. dikasih nafkah, udah banyak cukup bahkan lebih. Tapi ngerasa masih kekurangan. Dikasih tahu malah jadi timbul perdebatan atau jadi konflik. Nah ini bagaimana harusnya Ustadz? Kalau ini saya kenal istri Mas Padli. Baik dia. Orangnya terzolimi. Enggak enak aja, enggak lah. Astagfirullahaladzim. Iya, mana suaminya ahli ekonomi. Iya dong. Masa ada suami yang ngatur keuangan? Nggak apa-apa. Harusnya istri dong. Semua uang kasih istri lah. Kan istri saya nyerahin ke saya balik. Dia takut itu. boros katanya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih banyak udah nonton Islam Tinda. Dan alhamdulillah hari ini kita lagi berbagi ilmu sesuai syariat Islam perihal tentang rumah tangga. Kalau saya semua uang kasih istri. Mantap. Dulu. Mantap. Kalau sekarang? Istrinya Abi. Kenapa dikasih istrinya Abi? Kan dia kan wanita. Betul. Manajer saya punya istri namanya Ayu. Ayu lah yang ngatur keuangan saya. Aman kan? Kan wanita itu beda pemikiran laki-laki. Laki-laki itu begini. Tapi kalau perempuan ini begini. Lalu mengaturkan. Makanya paling bagus uang itu diatur, dikelola oleh sosok yang namanya wanita. Karena wanita itu pemikirannya kasih sayang. Dan ternyata berantakan keuangannya. Padahal sudah diserahkan kepada wanita. Ternyata ada memang tipe-tipe wanita yang nauzubillah summa nauzubillah tidak pantas. Ketidakpantasan ini kalau memang belum menikah, hindari wanita yang bersifat seperti anana, adoko, kemudian sodoko, sadako. Apa itu? Wanita yang suka mengeluh. Hindari wanita yang suka mengeluh. Dikit-dikit hindari. Tapi kalau sudah terlanjur, sudah punya istri yang suka mengeluh, maka didiklah istrimu supaya bisa berubah jadi pandai bersyukur. Nah, bukan berarti, istri saya suka mengeluh, kalau begitu ceraikan aja. Tidak begitu. Tapi bagaimana sosok laki-laki mengantisipasi yang seperti ini. Lalu apa? Mendidik istri supaya tidak jadi wanita yang mengeluh. Kemudian apa lagi? Wanita yang boros. Wanita yang boros ini gimana? Maka aturkan. Bawa ke tempat ke sekolah yang bisa. Atau cari orang yang bisa memberitahukan cara mengelola keuangan. Oh banyak utang di mana-mana. Ini bahaya loh nih. Dia tahu pendapatannya suaminya sekian. Tapi arisannya ada berapa? Cicilannya ada berapa? Nggak mikir itu. Ini perempuan seperti ini harus dididik. Mohon maaf. Karena sekali lagi. Suami memberi kepada istri dan istrilah yang mengelola. Dan ingat ya, masing-masing rumah tangga beda. Kalau saya beda, semua uang ke istri. Nanti istri yang ngatur. Kalau Mas Padli, nanti istri minta baru dikasih per bulan ya. Per minggu? Kalau Sasam? Sebagian Ustaz, setengah-setengah. Oh. Semuanya. Kalau saya dulu 30. Nah, dulu. Karena udah tidak ada kan, udah meninggal. Kemudian apa bilang? Wanita yang banyak bicara, banyak nyinyir. Kalau saya siapa yang nyinyir? Kayaknya suaminya deh. Iya, karena istri saya sabar. Allah itu mendampingkan, menyandingkan sesuatu yang berbeda. Kalau istrinya sabar, pasti suaminya cerewet. Kalau suaminya cerewet, pasti istrinya sabar. Kalau istrinya sabar, suaminya cerewet. Intinya tetap suaminya cerewet, istrinya tetap sabar. 3 kali sama. Tanda-tanda wanita yang kurang bersyukur adalah 1, suka mengeluh. Yang kedua, iri. Mohon maaf ya, iri dengan pendapatan orang. Dan yang ketiga, kurang ibadahnya. Inilah syukur itu memanfaatkan. Jadi pandai bersyukur itu harus. Maka
Gimana kalau sudah terlanjur sebegitu? Maka ingatkanlah, didiklah, arahkanlah. Karena istri itu tidak pernah salah. Masya Allah. Suami yang harus dibenahi. yang harus. Karena suami kan penanggung jawab. Ah. Yang pegang setir mobil siapa? Suami. Istri Kecuali adalah- suaminya nggak bisa nyetir kayak Ustadz Maulana. Jadi istri yang nyetir. Ini kan perumpamaan. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang saya lanjut lagi nih jemaah ya. Saya akan baca lagi artikel ini. Ada bagus juga artikelnya. Tak kenal lelah mencari nafkah sembari asuh anak ya di jalanan Jakarta. Ini Masya Allah luar biasa. Mana di artikelnya nih? Coba kita lihat. Oh, aduh artikelnya kemana nih? Oh, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Artikelnya kayaknya belum kelihatan, lagi capek kayaknya. Ya udah, gini aja deh. Apa Bunda mohon izin Iya, kita Kak lanjut Fadli. lagi bicara masalah tentang pembahasan hari ini, bicara masalah nafkah pas-pasan kita Iya. harus apa nih? Karena kan sekarang bicara masalah tentang suami istri, nggak semua suaminya ini mampu mencukupi kebutuhan. Iya Kak Fadli. Bahkan ada yang sampai istrinya bekerja ya, Iya. harus bekerja karena kalau nggak bekerja nggak bakalan ketutup nih kebutuhan Iya, rumah. Nah ini bagaimana? Dan kalau seandainya tiba-tiba udah kebutuhan gak cukup, istri mau kerja, suami nggak ngasih. Masya Allah. Karena gengsi atau bagaimana, atau nanti Iya. anak-anak siapa yang ngurus? Nah ini Nah, bagaimana, apa yang harus Baik dilakukan? Kak Fadli, Mohon izin Ustadz Maulana, izin Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari bangun sampai tidur, mulai kita beraktivitas, semuanya itu membutuhkan yang namanya materi. Bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak memiliki materi yang cukup? Pas-pasan itu memang kita sudah usaha kemana-kemana tapi memang pas-pasan. Ada masalah di sini suami tidak mampu memberikan nafkah yang diinginkan oleh istri, artinya pas-pasan. Ada kesempatan seorang istri memiliki kemampuan, memiliki ilmu, memiliki skill. Bagaimana ketika saat yang darurat, catat. Saat yang darurat dibutuhkan banyak biaya tetapi suami kurang bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Bolehkah seorang istri membantu suami bekerja? Di dalam syariat agama Islam boleh. Tetapi pertama harus izin suami. Masalahnya bagaimana jika suami justru ketika istri ingin membantu tidak mengizinkan, ini suaminya mohon punten. Jangan menjadi suami yang zolim. Kenapa menjadi suami yang zolim? Mungkin suami cemburu atau mungkin suami ketakutan, khawatir ini itu. Nah di sini harus ada musyawarah. Rumah tangga itu komunikasi yang penting. Utamanya apapun dibicarakan. Kalau memang sekarang terdesak seperti ini, seperti ada solusi istri ingin membantu, berikanlah izin. Kenapa? Karena bisa jadi dengan dibantu perekonomian oleh istri yang bekerja, akan terbantulah semua terpenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian pekerjaan apa yang diperbolehkan di dalam agama kita? Pekerjaan yang dibutuhkan tenaganya memang tenaga perempuan. Contoh mengajar atau sebagai merawat atau bekerja di bidang jasa lainnya yang tidak sampai membebankan kepada tenaga istri atau seperti pekerjaan yang laki-laki. Kenapa? Karena memang di zaman sekarang ini apapun kita bisa lakukan. Jangan ada gengsi-gengsi. Karena kalau kita sudah banyak kebutuhan, siapa yang memenuhi? Disinilah kerjasama. Jangan sampai kita itu diam dua-duanya. Nah kemudian kebutuhan siapa yang akan memenuhi? Apakah kita minta tolong terus kepada orang lain? Meminta atau gimana-gimana? Ada potensi, ada skill, ada kemampuan. Berikanlah suami izin. Ketiga, jangan sampai istri itu keluar dari kodratnya. Kalaupun memang boleh bekerja, tetapi ketika kembali ke rumah jadi ibu rumah tangga yang tetap menghormati suaminya. Jangan sampai mentang-mentang istri sudah bekerja di luar, tetapi suami ketika pulang berubah. Itu jangan sampai seperti itu. Yang berikutnya adalah bagaimana pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh istri jikalau daruratnya misalkan suaminya memang sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Maka disinilah seorang istri harus membantu suami kalau memang suaminya tidak berdaya. Tetapi kembali kepada pertanyaan dari Kak Fadli, bagaimana kalau sudah tidak berdaya, suaminya tidak memberikan izin. Inilah suami harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Plong, legowo. Berikan aja izin, yang penting tanggung jawab bersama-sama. Jadi bukan ibu jadi kepala rumah tangga, bapak jadi ibu rumah tangga, bukan seperti itu. Orang lain tuh tidak tahu bagaimana kebutuhan rumah tangga kita.
Sekarang kan era globalisasi. Jadi kita jangan sampai suudzon. Apalagi suami memiliki istri yang ada ilmunya. Jangan sampai tidak bisa mengekspresikan ilmunya untuk bisa diamalkan. Itu. Masya Allah. Jadi penjelasannya Iya. panjang ya. Tadi sudah dijelaskan Iya. sama Bunda Tuti bagaimana reasonnya. Kenapa Iya. boleh, kenapa juga tidak boleh. Iya, Gitu. Kalau kita tetap- suaminya udah mampu cukup, ngapain maksain juga istrinya mau Benar. kerja. Ini kan Nggak apa-apa. darurat. Ini kan darurat. Iya. Terima kasih banyak Bunda Tuti Sama-sama, atas Kak Fadli. penjelasannya. Nah sekarang